Oke? Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembelajaran hari ini kita tidak melakukan praktek karena kita mungkin terlalu banyak praktek. Kita akan mencoba dengan suatu materi yang berbeda, jadi tidak ada. Nah, jadi pada hari untuk hari ini itu memahami hakikat remaja dan pergaulan yang sehat, yang dimana mungkin bisa saya jelaskan seperti hakikat pergaulan. Nah, di hakikat pergaulan itu ada proses interaksi, yang dimana pergaulan adalah proses interaksi antar individu dengan individu atau individu dengan suatu kelompok. Ya seperti kita, ini suatu interaksi juga, dan juga di daerah kalian sendiri, mau itu di rumah atau mungkin di tongkrongan seperti itu. Lalu ada pembentukan kepribadian, yang dimana pergaulan memiliki pengaruh besar dalam membentuk kepribadian seseorang, baik itu dalam hal yang positif maupun hal yang negatif. Itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Lalu ini ada pergaulan yang positif dan negatif. Nah, dari yang pertama ada kerjasama, di mana pergaulan positif melibatkan kerjasama antara individu atau kelompok untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah, hal-hal yang positif itu seperti bagaimana sih? Ya, melakukan permainan, mengerjakan tugas bersama, berdiskusi suatu hal yang positif, atau seperti contoh seperti di daerah kalian nih ada suatu kegiatan yang tuntunya berbeda, mungkin permainan, mengembangkan permainan tradisional bersama, atau mungkin di kelompok atau di sekitar masyarakat. Lalu pergaulan yang tidak sehat. Nah, pergaulan yang negatif mengarah ke pergaulan yang tidak sehat, terutama berbahaya bagi remaja, terutama bagi remaja yang menginjak SMP. Nah, sekarang kalian sudah SMA nih, baru masuk SMA kelas 10. Mungkin kalau menurut saya pribadi bahasanya masih agak labil. Semua kalian terima, jarang sekali yang bisa menyaring apa ini positif, apa ini negatif. Selama itu dianggap baik, selama itu dianggap keren, pasti semua diambil. Jadi jangan seperti itu, oke? Lalu ada hakikat sehat. Nah, ada sehat jasmani dan sehat rohani. Nah, si sehat jasmani itu membuat manusia meraih impian secara sempurna. Secara jasmani seperti kita melakukan olahraga dan lain sebagainya. Lalu sehat rohani itu bagaimana sih? Membuat manusia menjadi mutiara bagi orang lain, membawa manfaat bagi lingkungan. Seperti halnya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang rohani, itu sudah sangat positif, mengajak teman-teman. Kalau semisal nih teman kalian ada yang salah melakukan pergaulan yang tidak baik, mungkin sahabat kalian ya, kalau mungkin teman terkadang cuek. Nah, apalagi sahabat kalian nih, wah merasa kegiatan itu tidak baik, kamu boleh sekali membuat atau memberikan mutiara atau wejangan, atau mungkin lebih ke menyatakan, bro, kuwi enak, ojo dilakoni. Nah, jadi seperti itu. Lalu ada pengertian sehat menurut WHO atau World Health Organization, kan ya? Nah, sehat jasmani itu keadaan fisik yang sempurna, bebas dari penyakit. Lalu sehat mental, keadaan mental yang seimbang dan positif. Dan yang terakhir, kesejahteraan sosial, yaitu keadaan sosial yang harmonis dan mendukung, baik itu di lingkungan keluarga maupun di lingkungan teman dan masyarakat. Ini ada hakikat remaja, yaitu ada masa transisi, yaitu masa peralihan, masa anak-anak menuju dewasa, lalu pertumbuhan dan perkembangan, dan juga membangun menjadi diri. Nah, ini sangat penting bagi kalian, yaitu pengaruh lingkungan terhadap remaja, bagaimana lingkungan positif, yaitu membangun remaja berkembang ke arah positif, yang seperti tadi sudah saya jelaskan. Dan dimana kalau kalian mungkin ada sedikit contoh, dimana kalau kalian teman-teman kalian ke masjid, wah kocok-kocok kan di masjid, aku yang belum di masjid. Nah, dan juga ada lingkungan yang negatif, jadi tidak pernah mendorong remaja melakukan hal negatif. Wah kocok-kocok kuki, wih keren banget kayak ngomongin karo udut, karo ngombe-ngombe, minum alkohol, wah keren ki, aku tak melu. Nah, itu sangat berpengaruh. Maka dari itu kalian harus wajib untuk memilah mau itu positif ataupun negatif. Nah, ada hakikat pergaulan yang tidak sehat, yaitu melampaui norma, perilaku penyimpangan, dan pergaulan bebas. Nah, dari
kesimpulannya, yaitu remaja adalah masa yang penting dalam kehidupan. Pergaulan hanya memiliki pengaruh besar dalam pembentukan kepribadian penting bagi remaja untuk memilih pergaulan yang positif dan menjaga kesehatan fisik dan mental dan memahami hakikat remaja dan pergaulan, dan kita dapat membantu mencapai potensi penuh mereka, terutama kalian-kalian secara pribadi maupun teman. Nah, jadi seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan teman-teman semuanya? Cukup, Pak. Oke, sampai di sini materi yang bisa saya coba sampaikan. Untuk minggu depan mungkin kita akan melakukan praktek lagi ya. Yang belum kita praktekkan yaitu praktek renang. Oke, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Oke, kita pada pagi ini akan melakukan pembelajaran dengan materi pengertian senam aerobik. Di sini ada yang tahu apa pengertian senam aerobik? Senam aerobik adalah sebuah kegiatan yang biasa dilakukan untuk menggerakkan badan demi meningkatkan detak jantung dan laju pernapasan ketika berolahraga. Senam aerobik sendiri termasuk ke dalam jenis olahraga kardio yang memungkinkan kamu untuk menggerakkan anggota tubuh secara keseluruhan, mulai dari otot lengan, pinggul sampai kaki. Nah, di sini ada manfaat senam aerobik. Ada yang bisa menyebutkan apa itu manfaat senam aerobik? Ya, apa? Melatih kerja jantung dan paru. Ya, betul. Ada apa lagi? Dan stamina jantung badan tubuh. Ya, yang lain ada yang bisa menambahkan? Mengeluarkan hormon. Iya, mengeluarkan hormon apa, Mbak? Lupa. Endorfin. Iya, hormon endorfin. Apa itu hormon endorfin? Ada yang tahu? Yang bikin kita moodnya bagus. Iya, hormon endorfin itu adalah hormon yang memberikan kita rasa semangat, yang bisa buat meningkatkan mood ya. Oke, lanjut ke dalam materi. Yang pertama ini ada teknik dasar senam aerobik. Yang pertama ada single step. Single step adalah teknik gerak kaki melangkah satu langkah ke kanan atau ke kiri dengan gerakan terakhir menyentuhkan bola atau lutut tubuh agak ditekuk, kedua lutut merapat dan menghadap ke depan. Gerakan ini biasanya dimulai dari kaki kanan terlebih dahulu. Yang kedua ada gerakan double step, yaitu melangkahkan dua langkah ke kanan atau ke kiri dengan gerakan terakhir merapatkan kaki dengan menyentuh bola kaki, posisi lutut menghadap ke depan, lutut kaki tubuh agak ditekuk. Yang ketiga ada green five, gerakan melangkah dua langkah ke kanan atau ke kiri seperti double step, tetapi dengan menyilangkan kaki ke belakang. Jadi gerakan antara green five dan double step hampir sama, tapi untuk yang green five kakinya menyilangkan ke belakang. Yang keempat ada V-step. Gerakan ini membentuk segitiga atau melangkahkan kaki membentuk huruf V dengan tetap menjaga arah lutut ke depan. Oke, yang terakhir di sini ada gerakan mambo, yaitu gerakan melangkahkan salah satu kaki ke depan dan ke belakang dengan kaki yang lainnya tetap berada di tempat. Nah, itu tadi adalah beberapa teknik dasar dalam senam aerobik. Sebenarnya ada banyak, tetapi ini yang kita belajar hari ini ada 5 gerakan terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan prakteknya nanti anak-anak melakukannya secara berkelompok. Nah, nanti itu tadi nanti bekerja sama dengan tim, dengan temannya. Jadi kalian belajar untuk membuat koreografi tentang gerakan yang sudah dijelaskan tadi. Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Oke, sudah. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Jadi kita bertemu lagi di pagi yang cerah ini. Semoga semuanya sehat. Jadi dalam PJOK pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aktivitas pembelajaran dalam air. Oke. Nah, jadi kita nanti akan belajar aktivitas di dalam air, yaitu olahraga renang. Ya. Jadi sebelum berenang, otot saja yang nanti apa yang diperlukan untuk biar tidak kram atau tidak cedera saat olahraga, yaitu otot-otot yang menggerakkan, yaitu stretching. Kita ada pertama potongan, yaitu tangan semua, terus ada leher, ada pinggang, punggung, tentunya ini, dan perut dan kaki. Nah, ini dari kaki menyeluruh semuanya. Oke. Selanjutnya, nah ini ada step-step yang perlu kita lakukan sebelum kita terjun atau kita turun dalam kolam renang. Itu pertama ada beradaptasi, ya. Beradaptasi tentunya tadi kita basahi dulu tangannya, basahi mukanya, basahi tubuhnya. Kalau di dalam di yang latihan renang itu biasanya bawa gayung, itu dibasahi dulu, yang anak-anak dibasahi dulu supaya tubuhnya tidak kaget, ya. Jadi bisa beradaptasi. Oke. Ini skip dulu. Ya, ini hal-hal yang tidak boleh. Ini biasanya kalau pemula yang belum terbiasa di dalam kolam renang, itu hal-hal yang perlu kita jauhi. Yang pertama adalah kita nggak boleh bercanda, nggak boleh kita mainan dalam air, yaitu dorong-dorongan itu nggak boleh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya, kita harus berenang sesuai dengan porsinya masing-masing, ya, itu sesuai dengan kemampuannya. Ya. Kita misalnya kita belum bisa berenang, ya kita berenangnya di dalam renang yang dangkal dulu, yang yang kolam anak dulu. Oke. Nanti setelah itu kita baru bisa, oke, kita renang di kolam yang dalam. Oke. Selanjutnya ada nih, meloncat dari pinggir kolam di teman-teman ramai orang tua itu nggak boleh, ya. Kita asal renang, sedang renang, karena itu tempatnya umum, kita main loncat, seenaknya loncat dari pinggir, dari sana dari sini nggak boleh, ya. Kita harus menghargai tempatnya, karena teman-teman tidak harus menghargai posisi orang lain. Oke. Selanjutnya, nah kita nanti akan belajar gaya dada atau gaya kata. Ini dalam video ini, ya, gerakan gaya dada atau gaya kata. Itu yang pertama yang kita latih adalah, mungkin yang pertama kita latih salah satu itu kita latihan posisi ambil nafas dulu, ya. Ambil nafas pakai mulut, turun bawah, dikeluarkan pakai hidung, posisinya nutup, ya, mulut nutup biar enggak minum air, ya. Jadi sering kejadian karena dia belum bisa atur nafas, akhirnya kok kaget akhirnya minum air sepertinya, ya, karena itu panik tadi, ya. Oke, selanjutnya apa yang perlu kita latih? Yang pertama ada kaki dulu. Oke, kaki gaya kata, ya. Kaki lurus, ditekuk, dibuka yang lebar, ya. Telapaknya dibuka, nah, dorong berdayung. Oke, nah, oke, lurus. Habis dayung, kakinya lurus dua, biar menunjuk dulu. Oke. Selanjutnya, nah ini masih belajar karena belum menguasai. Ini juga dibantu temannya, ya. Jadi teman satu sama lain saling membantu. Selanjutnya ini sudah mulai gerakan tangan, ya.
boleh kebuka, ini nggak boleh. Ini harus tertutup buat dayung karena kalau ini dibuka nanti ini airnya keluar. Yang ada keluar buat dayung terus dulu ya. Dayung samping. Nah, di sini nempel dulu ya. Buat pecahin nempel dulu dari kanan. Nah, ya posisinya kepala harus kemana? Menghadap ke bawah. Ya. Oke, paham? Ini untuk posisi tangannya. Oke, masih belajar pertama karena belum menguasai posisi lengan dari samping. Nah, ini dengan bantuan pelampung. Oke, di antara paha dan posisi tangan ini. Oke, jatuh. Oke, paham? Oke, good. Selanjutnya ini posisi melompat. Nah, ini ada untuk versi Amerika Utara dan versi Eropa Timur. Oke. Jadi posisi melompat. Itu. Besok kita praktekkan dalam lapangan langsung saja. Oke. Ini masih dibantu semuanya. Ya. Jadi budaya kita kan saling membantu. Indonesia. Oke. Ada pertanyaan untuk olahraga renang? Ini jadi dalam nanti kita praktek di kolam renang, nanti satu anak berpasangan ya, jadi satu anak yang pegangin tadi, satu anak yang melakukan. Oke, jadi kita saling kerjasama, jadi semuanya harus bisa renang. Oke, semuanya bisa renang olahraga itu mudah ya, tergantung kita ya. Ini saat kita belajar tekniknya benar, dasarnya benar, insya Allah kita bisa renang. Oke, ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini? Cukup? Oke. Jadi pertemuan selanjutnya kita langsung absensi besok pagi di kolam renang. Ya, ini buat gambaran materi untuk besok di lapangan. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa melalui agama saya masing-masing. Berdoa, silakan. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Pagi Pak. Hari ini kita materinya tentang lari sprint ya, teknik manfaat dan peraturannya. Ada yang tahu tentang materi ini? Saya jelaskan singkat saja ya. Nah, definisi lari sprint. Lari sprint itu adalah lari jarak pendek dengan kecepatan maksimal. Ya, itu ada umumnya itu ada 10 meter, 200 meter, dan 400 meter. Nah, itu contohnya. Kemudian ada teknik dasar lari sprint. Lari sprint mulai dari start. Gunakan posisi jongkok dengan kaki kuat di belakang. Kemudian fokus pada dorongan awal yang kuat. Kemudian lari cepat atau sprint. Langkah panjang, tangan diayunkan ke depan dan ke belakang. Jaga badan condong ke depan, tetapi tetap stabil. Kemudian finish. Condongkan pada dada ke depan untuk mencapai garis finish lebih cepat. Nah, ini untuk contohnya ya. Ketika start, nah kalian mendahulukan kaki yang paling cepat. Kalau kaki yang paling kuat itu di mana? Kalian taruh di belakang. Jika kalian pedal, kalian kaki kanan pasti di depan dan kaki kiri di belakang. Benar? Nah, kemudian untuk lari sendiri seperti ini. Untuk lari biasanya untuk pelatih lari, dia akan mencari teman yang dimana temannya itu sebagai saringannya dia saat berlari. Nah, jadi ketika dia saling belajar bersama atau berlatih bersama, dia memiliki cara lomba. Bagaimana saya harus melebihi dia. Nah, dan teman-teman yang lain ada yang memegang stopwatch untuk apa? Untuk melihat kecepatan temannya itu setiap latihan meningkat atau malah berkurang. Begitu. Jadi manfaat teman ada saling membantu ketika berlatih. Nah, kemudian untuk di akhir, yang dimana start itu. Ya, untuk yang finish itu mengutamakan badan yang paling cepat sampai finish itu adalah pemenangnya. Boleh hidung, tangan, kaki, kepala atau rambut kaki depan
Kemudian nomor 3, pemenang ditentukan dari bagian tubuh pertama yang melewati garis finish. Nah, itu boleh apapun, boleh tangan, kepala, kaki dulu, dan dimana sudah sampai finish dia dinyatakan pemenangnya gitu. Nah, fakta menarik tentang lari sprint, ada rekor dunia 100 meter itu hanya 9,58 detik, yaitu Usain Bolt. Nah, olahraga ini adalah bagian dari Olimpiade sejak tahun 1896, dan beliau ini berlatih bersama temannya juga, yang dimana dia itu istilahnya bagaimana saya setiap hari menikah dan bagaimana saya dapat bersaing bersama teman-temannya itu gitu. Nah, untuk penutup teman-teman, lari sprint bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga teknik dan ketahanan tubuh. Latihan yang konsisten akan membawa hasil maksimal begitu teman-teman. Ada yang ditanyakan? Cukup. Nah, untuk materi selanjutnya kita membahas renang, dan ada lagi satu lagi senam ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk materi kemarin yang dimana kita itu pergaulan bebas itu termasuk dalam GN narkoba dipelajari kembali, karena untuk setiap pembelajaran yang guru berikan itu bermanfaat untuk kehidupan kita kelaknya begitu teman-teman. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Pak. Terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Materi saya sudah saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ada yang nggak masuk? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, semua ada nomor 1, Bu. Siapa? Pak Ijo. Yaudah, izinnya apa? Sakit. Ya, nanti dicatat. Hari ini kita akan belajar tentang pola hidup sehat. Sebelumnya ada yang bisa deskripsiin nggak apa itu pola hidup sehat? Apa? Pola hidup sehat adalah aktivitas kita sehari-hari. Kita sudah sehat. Ya, aktivitas yang termasuk aktivitas sehat itu apa aja? Olahraga yang teratur. Betul. Makanannya sehat. Betul. Itu makanan yang Ya. aktivitas kita dari bangun pagi, aktivitas kerja, tidur lagi, sehari-hari 24 jam itu pola hidup sehat seperti itu. Oke. Dan itu saya mau tanya, aktivitas kalian dari bangun pagi sampai tidur lagi itu gimana? Dari sebelah sana Mas Fian? Bangun mandi pagi, Bangun, mandi, mandi, makan sehat. makan sehat itu apa aja? Jangan lupa ada susunya, Bu. Ya, Ada proteinnya, telur. ya, oke. Udah, Bu. Ya, oke, bisa. Terus yang kedua, Saya bangun pagi, terus mandi, terus olahraga, terus, terus makan, terus, Tidur lagi, Bu. habis makan melakukan aktivitas kegiatan rumah seperti itu. oke. Nggak tidur lagi? Tidak, Oh, tidak. tidurnya malam. Oke, terus Saya masanya? bangun pagi, cuci muka, wudhu, sholat dulu. Oke. Oke. Olahraga, Oke. sarapan, Iya. minum pagi, Oke. setelah itu berangkat sekolah. Oke. Terus kalau Mas Tri Pagi bangun, bangun, latihan, terus Oke. sekolah, habis itu makan, Oke. tidur lagi di sekolah, habis itu izin pulang duluan, terus latihan lagi, habis itu setelah selesai latihan tidur lagi, bangun, setelah isya latihan lagi, selesai latihan lagi, malam tidur, kembali lagi seperti itu, Bu. yaudah itu olahraga terus ya. Terus tujuan menerapkan pola hidup sehat itu sebenarnya ada yang bisa jelasin? Tujuannya apa? Ya, Udah baca bukunya belum? sudah saya terima. Oke, jelasin tujuan pola hidup sehat apa?
Tujuannya itu supaya memiliki kesehatan mental tentunya, kesehatan jasmani, rohani. Jadi keberlangsungan hidup kita lama. Ya, bisa, ya betul, cuman kurang spesifik ya. Mungkin bisa saya baca dulu, ini ada pola hidup, tujuan pola hidup sehat yaitu tentunya untuk menjaga kesehatan tubuh supaya tidak mudah sakit, tidak kuman-kuman itu tidak mudah untuk masuk gitu ke tubuh kita, imun kita tebal, seperti itu. Nah, jadi langkah-langkahnya itu yang kayak tadi yang sudah saya tanyain. Langkah-langkah pola hidup sehat itu mengonsumsi makanan sehat, minuman sehat, gizi seimbang. Yang kedua ada berolahraga. Yang ketiga istirahat yang cukup. Keempat mengondisikan udara yang bersih, dan yang terakhir mengondisikan lingkungan yang sehat. Nah, ini yang kelima kan ada mengondisikan lingkungan yang sehat. Kita mulai dari lingkungan sekolah, lingkungan kelas kita. Setelah saya tutup ini, kita akan bersama-sama kerja bakti membersihkan kelas supaya lingkungan belajar kita bersih, kita nyaman untuk belajar. Siap. Siap semuanya? Siap. Oke, jadi langsung aja ya kita kerja bakti semuanya. Gitu. Kita bersihin ya. Yuk. Terima kasih. Dimasukin ke sampah, dibersih, disapu kalau ada sapu, sama-sama dibuang ke tempat sampah. Ya, dibuang ke tempat sampah. Ini pabrik. Tabung saya simpan dulu buat tabungan. Oke, tadi kita udah praktek ya buat membersihkan kelas. Nah, kalau di sini lingkungan kelas bersih, nyaman, kan kita belajarnya juga nyaman, gitu ya. Jadi cukup sekian teori saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.